Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra seputar khilafah ala minhajin nubuwah, seputar sistem politik Islam. Apapun yang terkait dengan Islam dan politik kita bahas di channel kita ini. Kali ini kita akan membahas dimensi spiritual dan politik Isra wa Mi'raj. Kita tahu bulan ini kita memasuki bulan Rajab, dan bulan Rajab adalah di dalamnya ada peristiwa penting, yaitu Isra wa Mi'raj. Dan ada dua dimensi dalam Isra wa Mi'raj ini, dimensi spiritual dan dimensi politik. Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa dimensi spiritualnya? Baik, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebenarnya, yaitu tentang sholat, tapi ada dimensi politiknya. Nah, itu yang jarang dibahas tuh Ustadz. Nah, jadi kita membahas yang dimensi spiritualnya dulu. Karena memang itu penting ya. Nah, dimensi spiritual dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tentang wajibnya sholat. Ya, jadi kita tahu di Sidratul Muntaha Rasulullah itu langsung dari Allah ini mendapat perintah sholat. Jadi itu menjadi satu ajaran yang istimewa sholat itu. Nah, selengkapnya ada beberapa keistimewaan sholat. Keistimewaan sholat yang pertama adalah karena sholat 5 waktu ini merupakan satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah secara khusus, yaitu langsung dari Allah memerintahkan kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha. Itu hanya satu, yaitu wajibnya sholat. Kalau wajib Rasulullah ketika Mi'raj, melakukan Mi'raj. Ya. Nah, ini beda dengan zakat, beda dengan puasa Ramadan dan yang lain-lain, yang itu Rasulullah menerima perintah itu di bumi. Di bumi. Ya, lewat malaikat Jibril. Ini di langit ya. Ya, ini di Sidratul, bukan sembarangan langit ya, Sidratul iya. Muntaha ya. Jadi ini menunjukkan ibadah yang sangat istimewa. Itulah sholat itu. Jadi ketika orang itu melakukan sholat tuh ketahuilah bahwa ini ibadah yang istimewa karena pewajibannya itu terjadi secara khusus. Jangan main, kira-kira begitu Ustaz ya. Kemudian ada keistimewaan yang kedua. Mengapa ibadah sholat ini istimewa? Karena sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang secara khusus disebut bersama sabar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini disebut bersama sabar sebagai perintah Allah kepada kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi bukan hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan puasa. Tidak, sabar dan sholat. Bukan sabar dan haji, tapi sabar dan sholat. Nah, jadi ini keistimewaan dari sholat karena dikaitkan dengan kesabaran. Nah, apa itu? Pengkaitannya itu apa itu? Pengkaitannya begini, karena ketika orang itu bersabar itu kan salah satu unsur kesabaran itu adalah as-sabru indal musibah, sabar pada saat mendapat musibah, atau as-sabru ala ta'ah, sabar untuk mentaati Allah. Ini adalah sesuatu yang berat. Termasuk satu lagi aspek kesabaran itu adalah as-sabru anil maksiat, sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini berat. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai kesiapan mental atau nafsiyah, ini berat, dia akan melakukan kesabaran dalam 3 jenisnya itu. Nah, maka diperlukan suasana batin atau nafsiyah supaya dia itu terkondisi untuk kuat bersabar. Nah, itulah sholat. Jadi dengan sholat orang akan senantiasa ingat kepada Allah, bisa membuat dia itu bisa lebih sabar karena dia akan selalu terhubung kesadarannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Nah, keistimewaan yang lain yang ketiga itu adalah karena sholat 5 waktu ini merupakan perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Hmm. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Jadi perkara pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba, dari amal-amalnya itu adalah sholat. Hmm. Jadi bukan zakat, bukan haji, bukan yang lain, tapi sholat yang pertama kali akan dihisab, akan diberi evaluasi, perhitungan oleh Allah. Nah, kemudian yang keempat, keistimewaan sholat adalah sholat itu merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Hmm. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya riwayat Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Sesungguhnya perbedaan antara seorang laki-laki yaitu muslim dengan orang kafir dan orang musyrik itu adalah meninggalkan sholat. Hmm. Nah, jadi sholat itu menjadi pembeda yang nyata antara seorang yang muslim dengan yang non-muslim. Dan kita pun di tengah masyarakat itu sulit ya menilai seseorang itu muslim kalau kita lihat dia nggak pernah sholat gitu ya. Iya, Sholat jadi Jumat tidak, sholat 5 waktu di masjid tidak, sholat ya, Jumat iya. tidak, apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha juga tidak. Ya, tapi memang yang harus kita pahami itu juga memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Hmm. Apakah dengan sekedar meninggalkan sholat seseorang itu sudah kafir? Nah, Hmm. kalau menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama yaitu dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, itu kalau sekedar meninggalkan sholat tapi masih meyakini wajibnya sholat itu tidak dikafirkan. Walaupun tentu dosa besar Ya ya. tentu dia orang termasuk orang yang fasik karena Hmm. melakukan dosa besar. Hmm. Tapi kalau mazhab Hambali itu mereka betul-betul berpegang pada hadis. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat ya sudah dia kafir, Kafir. murtad. Nah, Iya. itu ada perbedaan seperti itu. Iya, iya, Nah, oke, kemudian keistimewaan yang kelima, mengapa sholat ini istimewa? Karena akan mencegah pelakunya yaitu orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah ya pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi biasanya kalau orang itu senantiasa sholat, suasana batinnya, suasana nafsiyahnya itu akan suasana taat kepada Allah karena zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Nah berarti kalau orang yang sering meninggalkan sholat itu suasana batinnya itu kosong dari kesadaran hubungan dia dengan Allah sehingga ya perbuatan maksiat akan mudah dia lakukan. Nih kalau ada pertanyaan gini Ustaz, pertanyaannya begini, tapi kan banyak orang yang sholat tapi tetap berbuat maksiat. Nah itu bagaimana menjawabnya itu? Nah berarti kalau orang itu sholat tetapi istilahnya mungkin STMJ, sholat terus maksiat jalan ya. Berarti orang itu sholatnya itu belum sempurna. Karena kalau sholatnya itu sempurna, ya maka akan terwujud firman Allah tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti sesungguhnya sholat itu, berarti ini kalau oleh sebagian ulama ditafsirkan, sesungguhnya sholat itu maknanya sholat yang kamilah, sholat yang sempurna. Itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang disebut sempurna itu artinya apakah butuh perangkat-perangkat lain di luar sholat misalkan? Misalkan harus ada penegakan hukum, apakah itu disebut sempurna? Ya kalau sholatnya sendiri tentu dia harus memenuhi segala rukun dan syaratnya ya. Nah tetapi tentu di samping itu sholat itu seringkali disebut dalam hadis-hadis Nabi itu kata-kata sholat itu adalah ungkapan untuk menggantikan syariat secara keseluruhan. Ya kan? Jadi artinya bahwa sholat yang betul-betul bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar ini mungkin ya dalam pemahaman saya itu akan bisa terwujud kalau masyarakatnya itu juga Islami. Tapi kalau masyarakatnya tidak Islami, dia pergi ke masjid tapi di dekat masjid di situ ada
tempat dugem di luar masjid ada Hmm. orang yang jual kasino segala macam, ya akhirnya tidak terkondisi juga. Baik Ustadz Siddiq Aljawi. Baik, saya kira Kelihatan sementara sesi itu. ini kita bahas sholat dulu ya. Iya. Nanti sesi berikutnya kita Berikutnya bahas dimensi politiknya. Oh, Terima baik, kasih Ustadz Siddiq. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah membahas panjang lebar tentang dimensi spiritual terkait dengan Isra wa Mi'raj. Tentu kita ingin lebih mengetahuinya lebih mendalam lagi dengan dalil-dalilnya secara rinci. Untuk itu silahkan klik link Ustadz Siddiq Aljawi di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.